Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, fatifillah, rahimakumullah wa azakumullah. Alhamdulillah, kita menjadikan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada sore menjelang maghrib. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keteguhan di atas jalannya, diberikan kesabaran untuk menjalankan ibadah kepadanya. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari yang ketiga atau keempat hari ini, Akad, Senin, Selasa, ketiga dari bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa menghadiri bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan yang merupakan bulan yang sangat agung, yang mengandung banyak keutamaan, yang kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk masih bulan ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan dimudahkan untuk menjalankan ibadah kepadanya. Ini nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri, wajib kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatifillah, rahimakumullah wa azakumullah. Ini alhamdulillah kita bisa bertemu pada sore ini untuk kembali murajaah, mengkaji apa yang telah kita dapatkan dari pelajaran, dan tema yang insyaallah akan kita bahas pada sore ini sesuai dengan usulan dari panitia adalah tentang pemuda Rabbani. Ada dua kalimat, ada pemuda, ada Rabbani. Apa arti pemuda? Ada yang tahu? Apa pemuda itu? Ada yang tahu? Hah? Apa pemuda itu? Apa? Hah? Apa definisinya? Saya nggak tahu pemuda, siapa pemuda itu. Bahasa Arabnya syabun, jamnya syababun. Hah? Apa? Anak baru gede, ABG. Ya, ABG itu bukan pemuda. Sebagian marhalah dari pemuda.
Ya. Jadi istilah-istilah yang baru. Jadi kalau ada istilah anak ada usia apa? Ada usia tamyiz, kemudian setelah itu apa? Balik. Kemudian ada setelah balik berarti sudah sama dengan orang dewasa hukumnya. Jadi ada beberapa penafsiran yang muda, tapi yang banyak tersebar ini enggak ada dalilnya ya. Nanti muda itu usia antara 17 sampai 40. Usia 17 40, ada yang mengurangi 17 sampai 30. Itu usia apa? Usia pemuda. Usia yang sangat baik ya, dari segi pertumbuhan, pada puncak kuatannya, dari segi pemikiran juga pada puncak pemikirannya, ini pemuda. Karena sebelumnya masih kurang. Sebelum dari pemuda masih kurang, fisiknya kurang, pemikiran juga kurang. Setelah usia pemuda sudah menjadi orang tua, sudah berkurang juga. Di manusia awalnya kan tidak bisa tahu apa-apa, lahir, kemudian bertumbuh, berkembang, ya, sampai puncaknya masa pemuda. Setelah itu apa? Setelah itu turun lagi, berkurang. Makanya ini masa muda, masa yang sangat penting sekali dalam fase kehidupan manusia. Di masa yang paling penting adalah masa pemuda ini. Karena pada waktu kuat-kuatnya, pada waktu pemikirannya masih cemerlang-cemerlangnya. Ada yang mengatakan mungkin periode emas, masa apa? Yang sangat penting dari fase kehidupan, masa pertumbuhan, masa pembentukan. Ini adalah pemuda. Ya. Jadi mungkin kalau dilihat di kampus-kampus ya sama seperti itu, usia-usia pemuda. Kemudian kalau kita melihat di dalam Al-Quran, istilah pemuda ini ada yang sangat dekat, yaitu Al-Fata. Al-Fata, apa arti Al-Fata itu? Hah? Al-Fata apa artinya? Hah? Pemuda. Ya. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum, mereka itu adalah fityatun. Fityah jamak dari apa? Fata. Fata itu mufrad. Jamaknya apa? Fityatun. Kalau musananya apa? Apa musananya? Hah? Fata musananya? Hah? Fatayani. Fatayani. Jamaknya fityatun. Ini jamak apa namanya? Jamak apa? Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak apa? Hah? Jamak apa namanya? Sampai belum belajar nahwunya. Jamak apa? Jamak taksir, ya, jamak taksir, fityatun. Mufradnya fata atau al-fata. Kalau tanpa al fatan, dia apa? Diberi fathah ten, fatan. Kalau ditambah al-fata, ada apa? Alif layyinah setelah ta. Alif maksurah. Ya, alif maksurah setelah ta. Jamaknya fityatun. Ini yang disebut Allah dalam Al-Qur'an. Innahum fityatun, mereka adalah para pemuda, amanu bi rabbihim, yang beriman pada Rabb mereka, beriman pada Tuhan mereka. Ini luar biasa. Pemuda
Ini markala yang paling kuat, yang paling bagus dari kehidupan manusia, kemudian beriman. Ini adalah sifat yang terkumpul, dua kebaikan yang terkumpul. Sudah pemuda, kuat, kemudian beriman. Luar biasa. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Karena mereka sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka kami tambah kepada mereka petunjuk. Ini anugerah dari Allah. Beri nikmat, ditambah nikmatnya. Jadi orang kalau melakukan kebaikan, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, Allah menambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Ada yang tahu kisah dalam ayat ini? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Siapa mereka? Muda di sini. Siapa mereka yang dimaksud? Hah? Apa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, yaitu para pemuda yang tidur di dalam goa. Ashab artinya jamak dari sahib. Sahib artinya apa? Pemilik. Ashab pemilik, atau jadi artikan sahabat yang menemani. Maksudnya mereka tinggal di dalam goa. Berapa lama di goa? Berapa lama tinggal di situ? Hah? 300? Berapa? 300 apa? 90. Ada yang berikan yang pas? Berapa lama tinggal di situ? Hah? Berapa? Ah. Kira-kira berapa? Berapa? 309, bukan 90. Beda. 99 beda enggak kira-kira? Enggak beda, cuma berita nolnya aja ya. Selisihnya jauh ya. Selisihnya 80 berapa? 7 ya. 300. Innahum labisu kahfihim salasumi'atin sinina wasdadu apa berapa? 9. Berarti ada 309. Waktu yang sangat lama. Selama 309 tahun apa yang mereka lakukan di situ? Apa yang mereka lakukan? Hah? Ngobrol? Tidur. Tidur selama 309 tahun. Ya. Tidur selama 1 jam biasa. Tidur selama 8 jam biasa. Kalau orang tidur 2 hari 2 malam, ini luar biasa. Ini harus diperiksakan. Mungkin dia mabuk atau mungkin sakit dia. Kalau sampai tidur 2 hari 2 malam. Ini tidur sampai 309 tahun. Gimana? Hah? Mereka tidur 309 tahun, kemudian Allah menyebut mereka dengan kebaikan, memuji mereka. Berarti tidur aja ya gitu ya. Mereka tidur malah dipuji oleh Allah ya. Bukan masalah tidurnya ya. Yang dipuji apa? Keimanan mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Pada zaman mereka, sebelumnya jumlahnya berapa ini yang tidur di situ? Berapa? Apa? 9 orang. Kurang atau lebih? 9 ini. Lebih. Pasnya berapa? Hah? Hah? Kurang lah. Kalau 9 masih kebanyakan. Berapa jumlahnya? 7. 7 pemuda. Tambah 1 siapa? Anjingnya. Kalbun wa kalbuhum. Anjing ini binatang yang baik atau binatang yang buruk? Hah? Buruk. Ada yang mengatakan baik? Ya, semua sepakat anjing ini buruk. Tapi Allah sebutkan mereka dalam Al-Quran. Wa kalbun basitun. Ya, jadi anjingnya itu menemani mereka. Padahal anjing buruk tapi jadi baik. Gara-gara apa? Berteman dengan orang
baik, sampai anjing jadi baik. Apalagi orang manusia, jadi baik juga kalau teman orang baik. Jadi ini penting juga tentang masalah memilih teman. Teman ini sangat berpengaruh. Kata orang Arab, as-sahib sahib. Teman itu sangat membawa kepada orang yang meneman, jadi temannya. Dia awalnya nggak baik, kalau ketemu orang baik dia baik. Penting sekali berteman. Bukan sampai anjing aja dia menjadi baik gara-gara ketemu dengan orang-orang baik. Kita bahas tadi belum sampai masalah ini. Kita masih bahas masalah bahasa ini. Definisi apa? Pemuda. Definisi pemuda yaitu fatan. Allah menyebut Al-Quran ada fatan, innahum fityatun, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kemudian yang dalam hadis, ada yang tahu sebutan pemuda dalam hadis? Ada ingat? Hah? Syabab. Apa hadisnya? Gimana isi hadisnya? Hadisnya yang berisi tentang masalah pemuda, ada enggak? Hah? Apa? Gulam. Gulam itu bisa diartikan pemuda, bisa diartikan anak. Tapi kalau yang lebih cenderung gulam itu anak, sebetulnya. Gulam artinya anak. Ya, atau budak. Gulam itu anak atau budak. Apa gulamnya dalam hadis? Kisahnya apa? Mirip sebetulnya. Sudah lapar semua ya? Sudah lapar atau belum? Hah? Belum lapar? Ya. Kalau insya Allah sudah ba'da asar sudah siap semua, insya Allah sudah semangat. Kalau antara pagi, zuhur masih lemes ya, tapi sudah pertengahan hari sampai asar, apalagi sudah menjelang maghrib, alhamdulillah sudah sehat semua. Ya. Sudah mau makan masalahnya. Ya. Apa gulam dalam hadis? Jangan tahu? Yang terkenal kisahnya juga. Seperti asal buah terkenal, ini ada gulam dalam hadis juga terkenal kisahnya. Ini penting supaya tahu kisah-kisah yang baik. Jangan cuma kisah kancil mencuri timun. Tahu nggak ini? Ya, kalau yang kita dulu masih kecil sering ditalkin cerita kancil mencuri timun. Ya, ya. Kalau gulam dalam hadis apa? Dia tahu? Ya. Siapa ini? Siapa ini harga ya? Ya, apa gulam dalam hadis? Hah? Ada kisah gulam dalam hadis? Gulam apa namanya? Yang terkenal? Saya ingatkan. Ada yang dibakar dalam parit itu siapa? Hah? Ashabul Ukhdud, masyhur kisahnya. Dalam surat apa? Al-Buruj ya. Qutila ashabul Ukhdud. Celakalah ashabul Ukhdud, orang-orang yang menggali parit. Kenapa mereka celaka? Mereka menyiksa orang-orang yang beriman. Yang nggak mau beriman siksa oleh yang beriman siksa oleh mereka, karena orang kafir. Orang-orang kafir yang mereka menyiksa orang-orang yang beriman. Maka dikatakan Allah, cutilah ashabul ukhdud, celaka. Orang-orang yang menggali parit ini, digali parit yang lebar, yang luas, dimasukkan orang beriman, kemudian dibakar situ. Kenapa dibakar mereka? Karena mereka beriman pada seorang pemuda. Siapa pemuda ini? Siapa pemuda ini? Murid dari dua orang. Guru pertama seorang apa? Penyihir, tukang sihir. Guru keduanya adalah siapa? Rahib atau pendeta. Berarti gurunya dua. Dia dilatih oleh raja untuk jadi kader. Apa kader itu?
Kader itu pengganti. Raja ini punya tukang sihir. Dulu biasanya ada raja, kemudian ada tukang sihir. Tahu tukang sihir kan? Kalau kisah sihir yang terkenal apa? Hah? Kisah sihir terkenal apa? Hah? Masa gak tahu? Hah? Harry Potter. Kau tahu? Ya. Ya, kau tahu Harry Potter? Dari mana taunya? Ya. Dalam kisah anak-anak itu banyak sebut tukang sihir itu. Ya. Jadi kisah anak-anak itu dipenuhi dengan kisah tukang-tukang sihir. Dia digambar tukang sihir ini orang yang hebat, orang yang luar biasa, menjadi tempat untuk perlindungan, tempat untuk meminta sesuatu yang sulit. Orang nggak bisa, maka tukang sihir bisa memenuhi. Kalau dalam gambaran kisah anak-anak seperti itu, entah dalam game atau dalam kartun atau dalam apa, ya, gambaran tukang sihir itu orang-orang yang baik, bahkan orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, ya. Tapi kalau dalam Islam, tukang sihir itu bukan orang baik. Tukang sihir itu orang yang sangat berbahaya dan sangat celaka. Kenapa? Kalau tukang sihir sangat bahaya, sangat celaka dalam Islam, kenapa? Hah? Ada yang tahu? Hah? Karena sihir termasuk ilmu yang berbahaya. Orang belajar sihir hukumnya apa? Haram. Kalau haram apa? Apa hukumnya? Yang pelakunya hukumnya gimana? Kafir, keluar dari Islam. Orang yang belajar sihir hukumnya kafir, keluar dari Islam. Dan hukumnya kalau sampai terbukti melakukan sihir, praktek sihir, apa hukumnya? Hah? Hukumnya diapakan? Hah? Diapakan? Dibunuh, dipenggal lehernya. Jadi hadu darbatun bisayf, ditebas lehernya, dipenggal. Ini kalau ditegakkan hukum Islam, ya, pemerintah Islam terbukti tukang nyihir, tukang sihir, tukang santet, tukang tenung. Nama lainnya tukang sihir apa? Tukang santet, tukang tenung, apalagi? Hah? Apa? Dukun, ya benar dukun. Apalagi namanya? Paranormal. Apalagi? Orang pintar. Apalagi? Paranormal sudah, paranormal. Hah? Orang pintar. Ya. Apapun namanya. Yang penting kalau dia praktek sihir, hukumnya kafir. Dan memang prakteknya seperti itu. Tidak ada tukang sihir kecuali dia kafir dulu. Karena setan nggak membantu kalau dia kafir. Tukang sihir itu bisa terbang, bisa menghilang, bisa ngangkat barang yang berat, ya, bisa ditembak nggak cerdas, nggak mempan, ya, bisa membunuh dengan paku. Gimana dengan bunuh dengan paku? Hah? Orang perutnya dimasuki paku, mati akhirnya orangnya. Jadi ada paku dalam perutnya. Ini ada tukang santet seperti masyhur terkenal. Ya, kisah-kisah seperti itu masyhur dulu atau kalau sekarang. Ya. Jadi mereka memang melakukan hal yang luar biasa. Tapi nggak mungkin mereka melakukan itu kecuali dengan bantuan siapa? Bantuan siapa yang bantu? Malaikat? Jin yang bantu. Kalau malaikat nggak mungkin mau bantu. Walaupun mereka ngaku yang bantu saya itu malaikat, jangan percaya. Yang bantu dukun itu tukang atau tukang sihir adalah siapa? Jin. Jin yang jahat, jin yang kafir. Kalau jin muslim yang baik nggak mungkin bantu. Ya, walaupun dia ngaku muslim, ngaku Islam, tapi kalau menyihir,
atau menyantet, maka ini berarti dia jin kafir. Nggak mungkin jin muslim seperti itu. Jin muslim ya baik mestinya. Walaupun ditanya pas orang kesurupan masukkan setan, kamu gimana? Saya masuk Islam, syahadat dan sebagainya. Jangan langsung percaya. Bisa aja pura-pura dia. Dan jangan senang-senang kerjasama dengan siapa? Dengan jin. Ya, berbahaya. Jangan aneh-aneh. Ya. Ini pemuda dalam kisah hadis. Ini contoh yang tadi kita sebutkan, pemuda robbani. Apa robbani artinya? Robbani itu artinya orang yang belajar dan mengamalkan ilmunya dan mengajar. Itu arti robbani. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, maka libasin ayat yaul kitab bahuk mawanubuah, maka Allah maka libasin ayat yaullahu kitab wal hikmata an yaqula linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Tidak pantas bagi orang yang diberi kitab, itu nabi, dan hikmah juga nabi ini. Kemudian ngomong pada orang-orang, jadilah kalian penyembah yang menyembahku. Jadilah kalian orang-orang yang menyembah padaku. Gak mungkin, itu gak pantas. Maksud nabi nyuruh orang menyembah dia. Nabi Isa gak pernah nyuruh orang-orang Kristen menyembah Nabi Isa atau menyembah Yesus, gak pernah. Bahkan Nabi Isa itu nyuruh orang-orang Kristen menyembah siapa? Menyembah Allah. Ubudulah Rabbi wa Rabbakum, kata Nabi Isa. Sembahlah Allah, Tuhanku, Tuhan kalian. Di Nabi Isa gak pernah nyuruh nyembah orang-orang Kristen pada dirinya, gak pernah. Malah nyuruh mereka nyembah Allah saja. Lah kok mereka sekarang nyembah Nabi Isa, gimana ceritanya? Hah? Ada orang yang merusak agama Nasrani, pura-pura masuk Kristen, dia pahala orang Yahudi, kemudian merusak agama Kristen, agama Nasrani dirusak. Asalnya menyembah Allah, jadi menyembah siapa? Tiga Tuhan. Menyembah Allah, Tuhan Bapa, menyembah Maryam, Bunda Maria, menyembah siapa? Yesus atau Nabi Isa. Tiga Tuhan. Ini Trinitas, yang mereka Trinitas. Ini adalah ajaran Paulus, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, namanya Shaul aslinya. Kemudian ketika masuk Kristen, ngakunya ketemu Nabi Isa tengah jalan, ada suara dari langit. Itu cerita Nabi Isa sudah mati, itu sudah meninggal, kata menurut orang-orang Kristen sudah disalib. Kemudian ketemu di jalan, ada suara dari langit. Kemudian Saul langsung ambil ilmu dari Nabi Isa. Kemudian ngaku pada orang-orang Nasrani, saya ketemu Nabi Isa ngajar demikian. Akhirnya dia yang merusak agama Nasrani. Persis seperti orang-orang Syiah Rafidhah yang merusak agama Islam. Kalau mereka orang-orang Yahudi ini ngajak orang Kristen nyembah Nabi Isa, kalau orang Syiah nyuruh orang Islam nyembah siapa? Nyembah Ali bin Abi Thalib. Mereka anggap Ali sebagai Tuhan. Ya. Suara petir, suara cambuk dari Ali. Jadi mereka mengatakan bahwa Ali ini Tuhan. Ini yang paling hulu, paling ekstrim. Kalau yang di bawahnya juga ekstrim juga aslinya, mengatakan Ali ini adalah Nabi, ya Rasul. Jibril salah alamat. Gimana salah alamat? Al-Quran sudah turun pada Ali seharusnya, tapi nyasar pada siapa? Nabi Muhammad. Siapa yang ngomong ini? Orang Syiah. Jangan percaya pada orang Syiah, makanya mereka tukang hipul. Tukang hipul, pendusta. Masa malaikat sampai salah alamat? Bisa nggak malaikat salah alamat? Ya. Kalau salah alamat namanya bukan malaikat namanya, ya. Masuk malaikat keliru nyampaikan wahyu, ini jelas ngapusi ini. Gak mungkin malaikat salah alamat.
Karena malaikat ini makhluk yang luar biasa, makhluk yang hebat. Manusia kalah kalau sama malaikat. Kekuatannya luar biasa, keahliannya luar biasa. Bisa ngangkat gunung, bisa matikan orang satu negeri atau negara dengan satu teriakan saja mati semua. Hebat. Masa salah alamat nyampaikan wahyu, aneh. Tapi itu keyakinan orang-orang siapa? Orang Syiah. Percaya mereka. Kalau imamnya atau ulama yang ngomong itu percaya. Karena orang Syiah ini orang yang nggak pakai akal, akalnya dibuang. Kalau masih pakai akal akan mungkin masuk agama Syiah. Tapi kalau sudah nggak pakai akal, manut. Ya, ini salah ini Jibril. Salahnya pada Ali, keliru pada Nabi. Yang lebih parah itu tadi disebutkan ngatakan Ali ini Tuhan. Dan benar-benar ada orang seperti ini. Ada pada zaman Ali bin Abi Thalib yang seperti itu, sampai akhirnya Ali gergetan. Apa gergetan? Bahasa Indonesia gergetan apa? Hah? Apa bahasa Indonesia gergetan? Marah? Ya. Marah sekali Ali ini, akhirnya mereka suruh tobat. Kalian kalau nggak mau tobat, saya hukum. Masih nyembah saya. Nggak mau tobat, diancam lagi. Kalau kalian gak mau tobat, saya bunuh kalian. Tetap gak mau tobat. Akhirnya apa? Dinyalakan api unggunnya besar. Apa? Api unggunnya besar, kayu dikumpulkan, nyalakan, sudah. Kalau kalian gak mau tobat, masuk api ini saja. Ya. Mereka tobat apa enggak waktu itu? Hah? Gimana? Enggak tobat, malah ngomong berarti kamu Tuhan berarti. Karena yang menghukum dengan api hanya Tuhan. Mereka mati mereka, dihukum dengan sebab mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini orang Syiah. Nah, berarti Rabbaniyin. Tadi kita baca ayat-ayat, tidak pantas bagi Nabi atau orang yang diberi kitab mengatakan pada manusia, sehingga kalian para penyembahku. Walakin kunu rabbaniyin. Tapi jadilah kalian rabbani. Apa rabbani? Bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi rabbani ini mengandung dua makna. Pertama apa? Tu'allimuna alkitab, mengajar Alkitab, mengajar Al-Quran. Yang kedua apa? Bima kuntum tadrusun, belajar. Sifat Rabbani adalah orang yang belajar dan mengajar. Kalau orang mengajar mesti belajar dulu. Kalau nggak belajar, ngajar apa yang diajarkan? Ya. Kalau sekarang yang bisa dilakukan tentunya belajar dulu supaya jadi Rabbani. Kalau sudah belajar nanti diamalkan dan diajarkan. Itu cara menjadi pemuda Rabbani dengan belajar dan apa? Dan mengajar. Makanya jangan merasa berat atau merasa capek atau merasa bosan untuk belajar. Karena manusia itu tidak lahir langsung pintar. Ada manusia lahir langsung pintar? Nah, lahir langsung bisa libata, ada enggak? Langsung bisa, ada enggak? Manusia lahir langsung pintar. Bayi lahir langsung bisa baca, ada enggak? Hah? Bayi lahir nggak bisa apa-apa. Semua manusia itu lahir dalam keadaan nggak bisa apa-apa. Bisanya membaca, menulis dengan apa? Dengan apa? Caranya gimana? Dengan belajar. Ya. Dan periode belajar periode emas dalam kehidupan. Kalian termasuk anak-anak yang sangat beruntung. Ya, yang sangat beruntung. Kenapa?
mendapat kesempatan untuk belajar. Banyak anak-anak di luar yang mereka tidak sempat belajar, entah karena tidak mampu orang tuanya, atau karena ada mampu bahkan kaya orang tuanya tapi nggak ngurus anaknya, dibiarkan nggak belajar. Atau sudah fasilitas lengkap belajar tapi nggak mau belajar, malah melakukan hal yang tidak bermanfaat, ya, malah jalan-jalan, main dan sebagainya, padahal fasilitas lengkap. Ya, ini banyak juga yang seperti itu. Waktunya belajar malah tulan, ya, malah ngeluyur. Ini termasuk menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyia-nyiakan nikmat berarti kufur nikmat. Dikumpul masih ada kesempatan belajar, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ada syair yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i tentang pentingnya belajar. Apa kata beliau? Ada yang pernah hafal syairnya? Pernah dibawakan nggak di kelas? Nggak ada yang hafal syair Imam Syafi'i tentang pentingnya belajar? Hah? Beliau mengatakan, malam yazuk zulat ta'allumi sa'atan tajar'a ka'sal jahli tula hayatihi. Beliau mengatakan, orang yang tidak pernah merasakan kehinaan belajar sesaat, niscaya akan merekuk gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Ya, ini adalah syair yang sangat bermanfaat. Makanya harus menghinakan diri ketika belajar. Gimana menghinakan diri? Ya harus manut. Disuruh belajar, belajar. Suruh nulis, nulis. Suruh ngajarkan tugas, ngajarkan tugas. Ya, waktunya duduk di kelas, duduk di kelas. Jangan kemana-mana. Ya, ini namanya adalah apa? Menghinakan diri dalam belajar. Kemudian taat pada gurunya. Ya, kemudian menghormati gurunya. Ketika dilarang untuk hal-hal yang tidak baik, tinggalkan. Ketika disuruh yang baik-baik, dikerjakan. Ini penting sekali. Ya, kalau dulu namanya guru itu betul-betul sangat berpengaruh. Ya, meskipun mengadakan berlebihan. Tapi kalau sekarang, ya tahu sendiri. Ya. Ini kalau di luar biasa. Alhamdulillah kalau di pondok ini masya Allah, ya, anak-anak pondok sangat baik. Kalian satu jempol, hebat semua. Ya, ini nurut, mau belajar, ya, manut, gak aneh-aneh. Ya, kalau ada yang aneh-aneh ya berarti itu pengecualian. Ya, ini alhamdulillah. Jadi kalian bisa masuk pondok itu masuk kesempatan yang sangat baik. Di luar sana masya Allah, ya, pergaulan sangat gak karu-karuan. Yang penting masuk nanti akan lulus. Yang penting belajar. Semua nanti pasti lulusnya, pasti naiknya. Apa ada sekarang anak gak naik kelas? Ada nggak kira-kira? Hah? Semua wajib naik sekarang. Ya, nggak ada nggak naik kelas. Ada KKM itu wajib terpenuhi. Kalau kurang diremedi sampai KKM. Akhirnya naik semua, enggak naik semua, lulus semua. Akhirnya gimana? Nggak usah belajar. Kalau tujuannya cuma naik atau cuma lulus, nggak perlu belajar. Pasti naik, pasti lulus. Ya. Tapi apa tujuan kita sekolah? Mondok, belajar, itu intinya. Ya, bukan hanya sekedar naik kelas atau sekedar ya, sekedar lulus. Ya, ini ya. Betul loh. Tolong ambilkan aqua, ya. Nah,
Jadi kalau kita tujuan kita mondok, kita nyantri belajar, bukan untuk naik kelas, bukan cari nilai, bukan cari apa, lulus saja. Karena kalau cari nilai atau naik kelas pasti naik kelas semua, lulus semua. Ya. Karena sekarang aturannya seperti itu. Oke, tapi yang tujuan kita di sini adalah untuk belajar, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Waktu belajar waktu emas, ya. Waktu yang sangat penting sekali di fase kehidupan manusia. Eman-eman, ya. Kalau sampai tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, ini nanti akan terkenang sepanjang masa, insyaallah. Ya. Ketika masa belajar itu, nggak bisa diulang lagi, ya. Jadi ini benar-benar waktu yang sangat baik sekali. Nah, belajar ini adalah syarat jadi robani. Segala orang. Pertama adalah belajar. Yang kedua apa tadi? Yang kedua apa? Belajar dan apa? Hah? Mengajar. Belajar dan mengajar. Kalau kita tahu ilmu, memiliki kelebihan ilmu, kita berusaha untuk bersyukur. Kita ajarkan pada orang nggak bisa. Kita bisa nulis, orang nulis diajari, nggak bisa nulis. Kita tahu ilmu, teman kita nggak tahu diajari. Jangan diambil sendiri. Biar aja dia bodoh, yang penting saya pintar. Ya. Termasuk zakatul ilmu adalah ta'limu. Itu mengajar. Walaupun masih belajar seperti ini, tidak ada larang untuk mengajar juga, mengajar temannya, ngajari temannya. Wah, saya nggak bisa ini, soal ini saya nggak bisa, diajari. Saya nggak bisa perkalian, diajari. Saya nggak bisa banjumlah, diajari. Saya nggak bisa nulis, diajari, nggak apa-apa. Ini termasuk kebaikan ketika kita mengajari orang lain ilmu yang bermanfaat. Bahkan itu akan terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah meninggal. Ngajari temannya pelajaran bermanfaat, nanti akan ketika dipakai ilmunya itu sampai terus mengalir pahalanya. Maka jangan eman-eman ngajari kepada temannya, ya. Ngajari yang baik, ya, jangan ngajari yang buruk. Jangan ngajari bolos, ya. Jangan ngajari apa ngajari biasanya buruk. Ngajari berdusta, jangan. Tapi diajari yang baik. Ya. Jadi termasuk cara jadi orang robbani adalah dengan apa? Dengan ta'lim, mengajarkan setelah belajar. Nah, jadi ini tadi pemuda robbani. Contoh pemuda robbani banyak. Tadi ada dua contoh dari siapa tadi? Contohnya jam berapa katanya? Sudah ada, masya Allah. Ya di jadwal 17:45. Ya makanya saya terus saja. Ya. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai berbuka atau puasa hari ini. Semoga Allah menerima semua amalan kita. Semoga kita asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.